Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradila Nisa Hermanto, NPM 201914145000909. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Hambatan yang terjadi pada wirausaha makanan online terhadap perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat. Sebelum saya memulai seminar proposal pada hari ini, yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Bapak Rendika Valeri SPDM. Oke, baik, kita mulai presentasi kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada latar belakang. Pada saat ini mempermudah mobilitas masyarakat di seluruh dunia untuk menjalankan suatu usaha. Ada banyak faktor untuk menjalankan suatu usaha, di mana wirausahawan dituntut untuk mempunyai bidang dan skills bagaimana membuat usaha yang dituju. Pada kesempatan kali ini dimanfaatkan oleh pada wirausahaan untuk mencapai tujuan dalam membuka usaha seperti teknologi. Pemanfaatan teknologi di setiap bidang berbeda-beda. Perkembangan teknologi berperan penuh untuk perkembangan kehidupan manusia saat ini. Perkembangan teknologi dan kemajuan yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada pun bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan suatu usaha. Dengan seperti ini, kemajuan teknologi dapat mengubah mindset pola pikir masyarakatnya. Perbedaan pola pikir masyarakat disebabkan oleh bedanya jumlah sudut pandang yang dijadikan dasar atau landasan alasan. Pengetahuan yang luas ini tidak lepas dari pola pikir dan cara pandangnya terhadap ekonomi kehidupan sekitar. Usaha yang bergerak dalam bidang masyarakat disebut usaha kuliner. Bisnis makanan sering menjadi alternatif bagi seseorang untuk membuka usaha makanan yang sangat digemari oleh para kalangan masyarakat. Tidak jarang masyarakat yang tidak menyukai makanan dari makanan berat, cemilan, maupun penutup atau dessert. Kita ketahui hal seperti ini yang terjadi pada perkembangan teknologi saat ini karena semua menjadi mudah menggunakan teknologi, contohnya seperti gadget atau internet, dan pola pikir masyarakat yang menjadi berubah seiring kemajuan perkembangan zaman. Begitu juga pada pengusaha. Jika ingin membuka usaha, haruslah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Usaha seperti inilah yang wajib dicontoh dan diikuti oleh para wirausahawan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Hambatan yang terjadi pada wirausaha makanan online terhadap perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, ada identifikasi masalah dalam penulisan. Yang pertama, apa saja perkembangan teknologi terhadap wirausaha makanan online? Yang kedua, apakah perkembangan teknologi mempengaruhi pola pikir masyarakat? Yang ketiga, apa saja hambatan pada wirausahawan terhadap perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat? Yang keempat, upaya apa yang dapat menumbuhkan usaha baik bagi wirausaha? Dan yang kelima, ada apa saja faktor-faktor yang memotivasi wirausaha? Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam laporan pembuatan proposal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian, batasan masalah berfokus pada hambatan bagi para wirausaha makanan online dengan menggunakan teknologi dan pola pikir masyarakat yang beragam, mengetahui masalah apa saja yang terjadi di ruang lingkup tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu adakah hambatan yang terjadi pada wirausaha makanan online terhadap perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat. Oke, yang selanjutnya di sini ada tujuan penelitian yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menganalisis perkembangan teknologi terhadap wirausaha makanan online. Yang kedua, untuk menganalisis pola pikir masyarakat terhadap wirausaha makanan online. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat. Yang keempat, untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada wirausaha makanan online. Oke, kemudian setelah itu ada manfaat penelitian yang terjadi pada
penelitian ini yaitu manfaat praktik dan manfaat teori. Yang pertama, manfaat teoris, yaitu melalui penelitian ini peneliti mencoba memberikan tambahan pengetahuan tentang sikap kewirausahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk sumbangan informasi bagi penelitian. Manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumber dan bahan masukan kepada penulis lain untuk menambahkan wawasan pribadi dan pengalaman sebagai syarat menyelesaikan tugas penelitian ini. Sebagai sarana referensi untuk menciptakan usaha yang baik, juga sebagai sumber informasi menambah wawasan untuk pengetahuan lebih jauh dunia wirausaha. Menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan minat wirausahawan dalam bersaing di era teknologi dan pola masyarakat yang berubah demi keberhasilan usaha. Yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini ada 3, yaitu perkembangan teknologi, pola pikir masyarakat, dan wirausaha. Apa sih perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah suatu proses kegiatan dalam rangka mengembangkan teknologi atau ilmu tentang keterampilan. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Kehidupan manusia tidak lepas dari adanya teknologi, artinya bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi yaitu infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Ada faktor lain yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kebijakan, faktor finansial, faktor konten, dan aplikasi. Yang kedua, pola pikir masyarakat. Masyarakat mempunyai pola pikir yang terbuka, menerima dan menerapkan sistem-sistem perkembangan sebagai aspek kehidupan sehingga terbentuknya masyarakat yang bersifat global dan telah mengalami kemajuan dalam bidang teknologi maupun pengetahuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ini sangat memiliki peran sangat vital dalam perkembangan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, faktor ekonomilah penunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua ada faktor keluarga dan lingkungan. Keluarga berperan penting dalam proses pola pikir kita, dan lingkungan juga sangat berperan penting dalam proses pola pikir masyarakat pada umumnya. Pola pikir masyarakat berasal dari keluarga dengan nilai positif dipastikan membawa dampak baik bagi pemikiran orang tersebut. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Pendidikan merupakan solusi terbaik untuk membentuk pola pikir yang unggul. Dengan rajin membaca dan mencari wawasan dapat mengubah pola pikir menjadi luas dan bermanfaat. Selanjutnya yang terakhir ada landasan teori. Wirausaha. Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuknya sebuah usaha. Wirausaha kerap disebut sebagai wira swasta atau dianggap memiliki definisi yang sama. Wirausaha harus memiliki kepandaian dan memiliki bakat mengenali produk baru akan dikembangkannya. Jadi wirausahawan bukan penjual, namun wirausahawan adalah pencipta kegiatan usaha. Faktor yang mempengaruhi wirausahawan terhadap wirausaha yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu terdiri dari motivasi yang timbul dari diri sendiri, pengalaman dan pendidikan yang dimiliki wirausaha serta kepribadiannya. Faktor eksternalnya itu terdiri dari lingkungan, keluarga, dan lingkungan kerja. Oke, untuk di sini slide selanjutnya ada kerangka berpikir yang dipakai dalam penelitian ini yaitu ada perkembangan teknologi atau X1, ada pola pikir masyarakat atau X2, wirausahawan sebagai variabel Y.
Berdasarkan gambar tersebut, penelitian ini mengenai analisis wirausaha terhadap perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat. Adapun perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan wirausaha sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam penulisan metodologi penelitian ini terdiri dari yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Tempat pada penelitian ini di Jakarta Barat, tepatnya di salah satu toko wirausaha makanan di Jalan Perjuangan Kebonjeruk nomor 20, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 4 bulan, yaitu mulai dari bulan Maret 2022 hingga Juni 2022. Yang kedua ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono 2014, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya yaitu eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci data pengumpulan serta bukti-bukti, kata atau gambar analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian ini disebut penelitian deskriptif. Yang ketiga ada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut sebagai istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Sampel dan penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, guru dalam penelitian. Terus yang keempat ada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Jenis yang sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh wawancara langsung, pengisian kuesioner dengan para wirausaha makanan, serta penulisan melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian, serta data dari pedagang dan perindustrian. Yang kedua ada data pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Seperti pengamatan melakukan wawancara data secara langsung kepada owner toko, pengumpulan data dengan foto, video, dan lain-lain, serta mengisi lembar kuesioner. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan sebagai sarana atau media peneliti untuk mendapatkan data penelitian terdiri dari definisi konseptual, yaitu pengaruh perkembangan teknologi terhadap wirausaha dan pengaruh pola pikir masyarakat terhadap wirausaha. Selanjutnya yaitu definisi operasional, yaitu wirausaha harus dapat bersaing dengan perkembangan teknologi yang sudah dikembangkan pesat dan mengikuti pola pikir masyarakat pada saat ini untuk menarik minat pelanggan dengan berbagai macam strategi yang dimiliki. Secara garis besar, perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat dapat diukur melalui mindset, teknologi online, produk, dan harga. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun kategori-kategori struktur kualifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, analisis, interpretasi data, triangulasi dari analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
Kesimpulan-kesimpulan atau final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntunan pemberi data. Tetapi seringkali kesimpulan itu sering dirumuskan sebagai sebelumnya sejak awal. Oke, baik, sampai di sini presentasi dari saya selaku penulis dari judul proposal ini. Apabila ada kurang atau sarannya, boleh memberitahukan kepada saya. Saya tutup dan saya akhiri presentasi seminar proposal pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.